Polres Sleman menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang supporter sepak bola di Mejing Kidul, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping, Sleman pada Kamis 6 Oktober. Total sebanyak 25 adegan diperagakan oleh 12 pelaku dalam rekonstruksi kasus penganiayaan tersebut. Pada peristiwa itu, seorang supporter sepak bola atas nama Aditya Eka Putranda meninggal dunia akibat kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Neti Rukmana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Neti. Ya, Mei dan pemirsa, Polres Sleman telah menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang supporter sepak bola di Mejing Kidul, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping, Kabupaten Sleman pada Kamis 6 Oktober 2022. Total sebanyak 25 adegan yang diperagakan oleh 12 pelaku dalam rekonstruksi kasus penganiayaan tersebut. Kanit 3 Tipiter Reskrim Polres Sleman Ibtu Sulistyo Bimantoro menyebut rekonstruksi itu dilakukan untuk memperjelas kasus yang terjadi pada Minggu 20 bulan 8 2022 lalu. Pasalnya, peristiwa tersebut seorang supporter bola atas nama Aditya Eka Putrananda meninggal dunia akibat kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang. Kronologi kasus itu sendiri bermula saat korban yang hendak pulang usai menonton laga PSS Sleman kontra Persebaya Surabaya di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dihadang dan mendapat penyerangan dari sekelompok orang. Dan selanjutnya Ibtu Sulistyo menjabarkan tidak hanya dari satu orang saja yang meninggal dunia dari peristiwa penganiayaan tersebut, tetapi 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Rekonstruksi yang dilakukan tepat di TKP itu bertujuan untuk memperjelas situasi yang terjadi di kala itu. Dan tentunya rekonstruksi itu pun berlangsung selama 4 jam atau dimulai pukul 9 dan berakhir pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya Tribuners dan juga Mei, proses rekonstruksi tersebut juga dihadiri oleh tim kuasa hukum korban, diantaranya adalah M. Kukrasir dan juga Widi Ari Sulistyo serta Heri Sutrisno. Dan tentunya dari tim kuasa hukum yakni Mas Muklir menuturkan bahwasannya ada sedikit rasa lega atas diselenggarakannya rekonstruksi tersebut. Pihaknya pun berharap setiap pelaksanaan rekonstruksi harus dilakukan di TKP, sehingga jiwa dalam perkara itu bisa tercipta untuk memastikan kebenaran dan juga perbuatan para pelaku penganiayaan saat di TKP tersebut. Sekian informasi dari saya, kembali ke studio Mei. Terima kasih rekan Neti atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit 3 Tipiter Reskrim Polres Sleman. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita mau perjelas untuk adegan pada saat kejadian untuk kita menerangkan juga ke JPU-nya. Ada teman baru nggak Pak? Untuk temuan baru ya tidak ada, sama seperti adegan pada saat pelaksanaan tidak ada juga sesuai dengan kejadian. Baik. Kronologi awalnya seperti apa nih? Kronologi awalnya untuk tersebut pulang dari stadion, lalu di Jakarta ini tiba-tiba ada 12 orang menyerang. Untuk korban 1 orang meninggal dan 3 orang luka-luka. Kenapa memilih di lokasi rekonstruksi? Kenapa di lokasi? Ya untuk kita supaya lebih real lah dalam pelaksanaannya, karena kejadian di sini juga, jadi kita pilih di sini supaya lebih real melihat situasi yang sebenarnya. Tadi rekonstruksinya berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa, Dan? Untuk tadi kita dari jam 9 ya sampai sekarang jam setengah 1. Jam 12. Ya. Harapan-harapannya apa dan dengan ini? Ya harapan-harapannya jadikanlah pembelajaran lah.